Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Semoga para hadirin, baik yang ada di sini dan ada di online, ya. Mana hari ini kita akan mengalami series yang pertama dalam rangka Recording in merayakan progress. atau memperingati Dies Natalis Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang ke-71 tahun. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu alumni kita bersama mahasiswa juga yang akan berdiskusi atau berdialog cara tentang temanya menarik pada hari ini. Yang pertama sekali, series pertama ini kita buat tema yang sangat menarik. Apa itu? Mengulik asta karya Aftar, lebih paham dan lebih dalam di mata Gen Z. Nah, dari judul ini aja mungkin sudah terlihat ada yang mungkin sebelum Gen Z. Nah, tanpa memperpanjang, hari ini kita akan mengulik Asta Karya Afta. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama Bapak Insinyur Haji Jola Pandu, selaku Ketua Umum kita Pertahunan. Apa kabar Bapak? Terima kasih. Ya. Salam sehat semua untuk semua alumni. Ya. Sehat kabarnya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Ya. Terus membersamai juga kita lihat ada dua orang orator ulung ya, dari Fakultas Pertanian, ada dua gubernur mahasiswa yang bersama atau yang akan mengikuti ini udah Pandu Pak Pandu. Dan Imam Hanif Al Fikri selaku gubernur mahasiswa angkatan 2023 2024 2024 ya. Satu lagi ada Sakur ya, dari gubernur mahasiswa angkatan 2024. Nah, seperti yang ditangkatkan mengulik asta karya Afta lebih paham dan lebih dalam di mata Gen Z. Ini ada dua gubernur mahasiswa akan menguliti Pak Zola. Tapi ini bukan menguliti makanan ya Pak ya, tapi menguliti isi pikiran. Ya, sampai dalam. Sampai dalam. Nah, itu tulangnya. Oke, sangat menarik teman-teman. Belakangan ini kita dengar ataupun di kalangan kita para pegiat pertanian, baik alumni Fakultas Pertanian ataupun mahasiswa pertanian, dosen dan seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Barat itu lagi banyak mendengar ataupun banyak membicarakan nih tentang apa itu Asta Karya Afta. Mungkin dari beberapa audiens itu dari teman-teman sekalian tidak tahu apa sih Asta Karya Afta, tapi ini udah banyak diperbincangkan oleh orang lain. Nah, apakah Asta Karya Afta ini uraian dari program yang Bapak Prabowo yang ada Asta Karya Afta, apakah ini dari pemerintahan pusat ataukah dari alumni? Nah, ini kita tanya terlebih dahulu kepada Pak Zola Pandu pasti tentang Asta Karya Afta. Apalagi ada tulisannya 5 plus 8, 8 plus 2 plus 5. Sedangkan kalau di aksi kemarin kan baru ada tuh penjumlahan 18 plus 7. Nah, Asta Karya Afta dia punya kata juga ataupun punya angka tersendiri, yaitu 8 plus 2 plus 5. Nah, dua ini mau kita tanya dulu kawan-kawan. Apa yang sedang banyak dibicarakan orang tentang Asta Karya Afta dan angka yang tadi itu. Nah, itu angka gitu atau apa ini Pak kira-kira? Nah, silakan Pak Zola, apa sih Pak Zola Asta Karya Afta itu? Terima kasih. Sebelumnya kita mengucapkan selamat kepada Fakultas Pertanian Universitas Andalas atas pada tahun ini telah berumur 71 tahun, umur yang sangat panjang. Semoga Fakultas Pertanian tetap jaya dan maju. Menjawab dari yang ditanyakan oleh moderator, oleh Arif. Ya. Segitu sih Pak, besok Pak. Lagi gugup ya. Memang segitu. Sebelah kiri dan terlihat atas gubernur, kanan gubernur. Nah ini mantan gubernur juga. Dikelilingi gubernur Bapak Arif. Kalau saya kan biasa, nggak pernah jadi gubernur. Cita-cita jadi wali Nagari, tapi belum kesampaian. Balik kita tentang
Asta kira Asta. Kita sekarang punya program dan gerakan yang kita tiru seperti yang program dari Pemerintah Pusat atau tuntutan mahasiswa akhir-akhir ini pada bulan Juli atau Agustus yang lewat, akhir Agustus yang lewat, kita pun punya 8 plus 2 plus 5. 8 itu merupakan program unggulan. Jadi Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Alhamdulillah saya dimanahkan sebagai ketuanya. Pertama yaitu namanya Aftaranca. Aftaranca. Maksudnya kegiatannya di bidang kesekretariatan. Kita punya sekretariat yang alhamdulillah kalau kita nilai, kita lihat sangat eksotis, sangat luas, relatif luas, berada di kawasan sangat strategis di Gor Haji Agus Salim. Gor Haji Agus Salim ya Pak? Gor Haji Agus Salim itu pusat kota, pusat keramaian. Banyak anak muda yang ada di sekitar Gor. Olahraga strategis ya. Kita punya kantor lebih kurang 100 meter persegi. Tanahnya kita dapat dipinjamkan oleh pemerintah provinsi. Bangunan kita bangun secara gotong royong. Jadi kekuatan kita alumni pertanian ini di gotong royong. Bangunan itu kita bangun secara gotong royong. Alumni dari alumni ya Pak ya? Dari alumni untuk alumni. Periode yang kami atau periode 2049 yang kami baru 10 bulan, pada 6 bulan yang lalu kita revitalisasi menjadi lebih tertata, lebih aktif, sehingga alhamdulillah sekarang sekretariat kita itu atau kita namakan, kita launching pada 3 bulan yang lewat, namanya Rumah Gadang Alumni. Rumah Gadang Alumni. Rumah Gadang Alumni. Milik semua alumni. Nah, itu tentang ya sekretariat kita. Sudah diresmikan ya Pak? Sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur. Oh langsung Bapak Gubernur yang meresmikan. Ya. Itu tentang program kita pertama. Program kedua kita itu Akta Kuat namanya. Kuat di bidang keuangan. Setelah ada Akta Kuat. Kuat ya. Kalau nggak banyak uang kita nggak akan kuat kita. Kita telah meluncurkan program kartu alumni, di mana masing-masing alumni iuran 100.000 per orang sekali bayar seumur hidup. Seumur hidup Cuma 100.000. Semua alumni ya Pak ya? Semua alumni. Kita punya alumni lebih kurang 2.000 orang. Jadi ada kartu alumni itu ya Pak ya? Kartu alumni. Kita namanya Emani. Iya. Oh jadi bukan sekedar kartu aja? Bukan. Kita bisa dipakai transaksi ya Pak ya? Kita kerjasama dengan Bank Nagari. Oke. Emani ini bisa kita manfaatkan kita belanja atau masuk tol atau kegiatan-kegiatan lain. Kalau kita belanja kita bayar dengan Emani bisa. Bisa kita pakai itu di Sumber aja bisa dipakai Pak? Seluruh Indonesia. Dan berarti alumni yang di luar Sumatera Barat urus dapat surat kartu itu bisa dipakai bisa dipakai. Bisa Pak. Mantap. Karena kita kan bekerjasama dengan Bank Nagari, Bank Mandiri. Dari 100.000 rupiah itu kita alokasikan pertama biaya kartu 20.000. 100.000 itu berarti isinya 20.000 untuk kartu. Ya. 30.000 untuk biaya operasional IKA, organisasi. Ya. 50.000 dana abadi. Apa nih maksudnya dana abadi 50.000 ini Pak? Kita itu kan punya potensi cukup banyak alumni. Ya. Kalau seandainya alumni itu akan bayar 100.000, kalau 50.000 kita alokasikan untuk dana abadi itu kita kumpulkan nanti, ya diperkirakan bisa sampai 1 miliar kalau semua alumni bayar. Dana itu jadi dana abadi yang kita gunakan untuk kegiatan sosial IKA. Dana abadi itu akan kita simpan bentuk deposito atau bentuk lain
yang itu spesimennya antara ketua IKA dengan dekan. Ada spesimennya dari Spesimen dan dekan ya. Artinya siapapun nanti ketua IKA, siapapun nanti dekannya itu miliknya alumni, bukan pribadi ya. bukan pribadi. Itu yang tentang program kedua. Program ketiga kita namanya akta besar. Akta besar. Akta besar ini di bidang organisasi. Kita punya cabang DPD, DPC seluruh Indonesia. Kalau DPD tingkat provinsi, DPC tingkat kota kabupaten. Nah, sekarang kita sudah punya ketua DPD untuk 3 kabupaten. Nanti selalu bertambah, nanti kita dorong teman-teman yang turun sekarang pas masanya habis nanti kita lakukan dengan baru. Keempat kita punya namanya akta pintar. Akta pintar Itu di bidang apa tuh, Pak? di bidang penelitian dan pengembangan masyarakat. Litbang ya, Litbang. dan pengembangan ya. Penelitian dan pengembangan. Sekarang kita lagi menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan kopi sebagai komoditi unggulan berkelanjutan Sumatera Barat. Kopi. Pengembangan kopi ya. Peta jalan pengembangan kopi sebagai komoditi unggulan Sumatera Barat. Berarti fokus di kopi, Kopi ya. Itu kita kerjasama dengan Dewan Kopi Indonesia, cabang Sumatera Barat, di Kopi Sumatera Barat, bersama dengan Fakultas Pertanian, dan kita difasilitasi oleh WRI ya, WRI, Forest Resource Institute. Ya. Mudah-mudahan paling lambat bulan besok sudah siap bukunya, akan kita serahkan ke kepala daerah, ke Bapak Gubernur, ke bupati kota, bupati dan wali kota kebetulan yang ada yang punya potensi kopi ya, kita serahkan di situ. Berarti mohon Pak, ini multi pihak ini ya Pak, Multi pihak aja ya. Bukan. Kita selalu berkolaborasi dengan banyak pihak. Yang kelima itu kita punya namanya Akta Peduli di bidang sosial. Kita pernah mencoba melaksanakan namanya peduli pangan. Peduli pangan itu kita tampung atau kita beli produk-produk yang dihasilkan oleh petani dan alumni, dan itu kita serahkan ke masyarakat yang tidak mampu. Kayak sedekah pangan. Sedekah pangan. Kita sudah mencoba 1 kali. Mudah-mudahan setelah kita evaluasi nanti kita akan sempurnakan. Nanti kita lanjutkan programnya. Yang dikasih itu apa Pak di sedekah pangan itu? Apa? Ada beras, ada sayur, itu macam sayur, ada tomat, ada cabai, ada kentang, ada kol, macam-macam. Itu dari petani langsung dibeli atau di pasar dibeli gitu Pak? Dari petani langsung. Dan dari bidang ikan dan alumni sendiri. Itu yang donaturnya dari alumni sendiri. Tapi kita serahkan, kita distribusikan ke masyarakat yang tidak mampu. Keenam kita punya namanya Akta Maju. Bidang usaha. Di bidang kewirausahaan. Kita sudah punya nama outlet Aftamart. Iya. Itu tempat promosi, tempatnya kita menjual produk pertanian, jual hasil produk pertanian, mempromosikan dan menjual produk pertanian dari hulu sampai hilir. Aftamart ini. Berarti seperti inkubasi gitu. Inkubasi bisnis gitu ya. Betul, inkubasi bisnis. Letaknya di mana Pak? Di Rumah Gadang Afta. Ya, di Rumah Gadang Afta itu ada usaha juga kita buat sana. Dan kedua juga kita punya kopi shop. Namanya Bapak Kopi. Di tempat yang sama. Bapak Kopi. Itu dikelola oleh anak-anak alumni muda dan yang petugasnya yang mengelolanya anak mahasiswa. Manajemen ataupun barista Manajemen dari alumni muda, tapi barista dan asisten baristanya dari mahasiswa pertanian. Macam-macam. Ada dari UNP, ada dari Bung Hatta, dari ada ITP, dari ada IAIN,
dan ada Hampir seluruh kampus Padang ya, Pak. hampir semua kampus yang ada di Padang. Tapi didominasi Level pertanian. pertanian wajar ya, Dan Pak ya. dari adik kita, Pateta. Pateta, Oke. sebagai pertanian. Kita sudah melakukan 2 kali magang 20 day. Apa ini, Pak? Barista. Barista dan asisten barista. Oke. Ya, itu kan kita 2 kali. Alhamdulillah, akhir-akhir ini, ya 3 bulan terakhir kita terasa banyak dikunjungi oleh mahasiswa. Rata-rata ada 100 sampai 200 orang minggunya. Per minggu. Per minggunya. Per minggu itu 100 sampai 200 orang. 200 orang. Karena ruang-ruangan ada di RGA itu kita juga sewakan. Oke. Bukan sewa sebenarnya. Ada ruangan yang multifungsi kita itu, ruang rapat kita itu bisa kapasitas sampai 100 orang. Hanya kita minta yang memakainya pesan minuman Order ya. order senilai 250.000. Tidak banyak-banyak. Ya, itu mungkin untuk kelas mahasiswa. Iya. Kita mempunyai space namanya gazebo, 3 gazebo bisa dipakai oleh konsumen kita. Berarti rumah gadang Afta ini bukan hanya sebagai sekretariat AKA gitu, tapi kan semuanya gitu, Pak. Ada coffee shop, Aftamat, coffee shop, terus ada gazebo, ada ruang rapat, terus apa lagi, Pak? Iya, halaman juga kita bisa pakai. Kalau kadang-kadang ada dari adik mahasiswa dia belajar situ, belajar wawancara. Karena Komdigi kita punya tim Komdigi, aplikasi dan digital. Dia punya pelatihan tentang digital, tentang jadi kita semua tempat itu kita fungsikan, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Berarti semua sudut ada fungsinya. Ada fungsinya. Fungsi ya, Bang ya. Jadi fungsi, multifungsi. Itu mahasiswa semua itu, Pak. Dominan mahasiswa. Dominan. Nah, alumni senior tuh yang kolonial itu kebanyakan pagi sampai sore. Begitu sore. Ya maklumlah kita yang udah tua. Kalau malam kan angin kencang, dingin. Kita kan tua kan nggak kuat lagi kalau malamnya. Ya, ada yang mahasiswa lah berarti dari pagi sampai sore. Yang kolonialnya bukan ada ya. Berarti sore sampai malam. Dini hari Sampai pagi ya. Mahasiswa itu belum pernah terjadi di rumah gadang Afta. Selama adanya kita di sana udah berkantor liburan 10 tahun. 10 tahun di tempat yang ini sudah Kita punya sekretariat udah liburan 20 tahun. Udah 3 kali pindah. Sekarang udah kita miliki. Tidak pernah terjadi seperti ini bahwa mahasiswa datang ke dulu pernah ada sebagai mahasiswa datang tapi dia latihan bridge paling banyak 15 orang, tapi itu pun jarang. Kalau sekarang tiap hari mahasiswa datang. Itu ngapain sih mahasiswa di Afta itu, Pak? Dia buat laporan, dia diskusi, kadang-kadang dia rapat. Berarti rapat, diskusi, ngerjain tugas di situ ya. Sore ini ada lebih kurang 100 orang mahasiswa yang akan memakai tempat itu. Ya, rapat program kegiatan perkuliahan lah ya. Yang ketujuh kita punya program namanya Afta Sri. Itu bidang kealumnian. Kita selama mengadakan kegiatan kealumnian seperti halal temu alumni. Insya Allah di hari Dies Natalis Papata yang 71, kita juga adakan temu alumni pada akhir November dengan rangkaian kegiatan ada lomba domino antar mahasiswa, lomba domino antar alumni, tapi mahasiswa alumni nggak mau diadu, dipisah anunya. Boleh Pak ya. Takut kalau kalah alumni sama mahasiswa nanti kualat ada masalah. Itu dilema bagi itu juga kalau kalahnya mahasiswa iyalah pasti kalah kan dia karena dia udah tua kan gitu kan kita pisah grupnya kita kelompoknya. Dan juga kita melakukan makan bajamba seramai-ramai dengan sederhana. Itu kapan tuh, Pak? Nanti merayakan Natal akhir November lah. Kira-kira tanggal 28 November. Berarti semua
alumni Baya Muda, yang tua, mahasiswa gabung di situ Gabung yang ada di kampus, yang ada di luar, bergabung kita di Rumah Gadang Afta. dalam rangka merayakan di Senadali Yang ke-71. yang ke-71. Ya. Oke, siap. Dan juga kita ada punya hiburan. Syria kita. Bersyria, bersyria, Sambil silaturahmi lah ya, Pak ya. kami silaturahmi. Intinya kan silaturahmi. Iya. Untuk kita memperdekat, memperdekat dan mempererat Relasi ya, Pak ya. dan yang tua, yang muda, dan yang muda. Ketiga itu kita ke-8 kita mempunyai kegiatan nama program namanya AFTA. AFTA. Ya, elektronik AFTA. Urusan digitalnya nih, Pak. Urusan digital. Kita sudah mempunyai database tentang alumni, direktori yang dikelola oleh Bapak Kakanda Bambang Jaya. Alhamdulillah kita sudah terkumpul ribuan alumni di database kita itu. Sekarang kita juga adik-adik komuniti juga menyiapkan database tentang database alumni yang lebih lengkapnya, lebih detailnya. Baru kita bisa menyiapkan 4 kabupaten, kota kabupaten. Nah, itu yang 8 kegiatan itu, 8 bulan. Plus 2 itu apa? Bentar, Pak, sebelum kita plus 2. Ini 8 program ini Bapak sendiri yang memutuskan atau pengurus atau melibatkan seluruh multi pihak tadi? Tidak lah. Tidak. Ini kan organisasi alumni, bukan Oh, organisasi Sekolah Pandu. ya. Dulu saya diamanahkan diamanahkan sebagai ketua. Dasar kita membuat 8 program itu, setelah kita kan punya visi. Visi kita itu mewujudkan Ika Faperta yang berdaya guna untuk semua. Jadi mana Ika Faperta ini berdaya guna untuk semua. Semua ya, Itu Pak. tujuan kita, itu visi kita. Dari visi yang kita janjikan itu, kita himpunlah selama 1 bulan usulan dan saran, masukan, gagasan dari semua alumni. 1 bulan penuh kita, setelah kita dikukuhkan di bulan Februari, 1 bulan penuh kita buka kesempatan ke seluruh alumni dimanapun berada menyampaikan ide-idenya, usul-usulannya. Alhamdulillah terkumpullah 60 ide dan usulan. 60 ide. 60 ide usulan. Besarnya ya, Pak ya. Ide besarnya. Ini kumpulan dari mungkin ribuan tadi dikerucutkan jadi 60 ide. Ya. Karena ada ide itu kan sama. Iya, sama, benar. Dari 60 ide itu kita bawa ke rapat pengurus. Itulah dijadikan program di Astaga. Rapat itu bukan 1 kali, berulang-ulang kali kita dapatkan, ya supaya kita lebih sempurna. Makanya terakhir pada rapat terakhir kita sepakatilah kita punya 8 program bulan. Itu yang dasar karya AFTA itu, Pak. Iya. Berarti melibatkan seluruh alumni sebelum adanya program ini. Iya. Dan program ini pun bukan dari Pak Zola gitu. Dari alumni ya, Pak. Karena saya lihat manfaatnya udah banyak yang merasakan nih. Nah, itu kalau yang 8 ya, yang 2 ini apa nih, Pak? 2. Yang 2-nya gini. Kita kan udah 3 bulan pertama Alfamart jalan, Kopi Shop jalan, Baka Kopi jalan. Kan kita Kepengurusan udah berapa lama? Udah 10 bulan. 10 bulan. Nah, kita kan dulu MUBES itu kan bulan November. November. Kita dikukuhkan di bulan Februari. Nah, kita langsung tancap gas. Kita udah kan dari 8 program itu udah kita laksanakan semua itu. Semua program itu sudah kita laksanakan. 8-nya udah dilaksanakan. Kita laksanakan semuanya. Tapi kita harus mengevaluasi. Pasti tidak akan sempurna. Atau ada yang tidak pas. Atau ada yang tidak efektif mungkin yang kita laksanakan. Nah, setelah kita evaluasi, kita melihat ada 2 komuniti yang akan jadi lokomotif untuk 8 program ini. Ada 2 komoditi Ya, 2 komuniti untuk menjalankan jadi lokomotif dari
gerbong 8 program. Apa itu Pak? Yang dua itu? Dari pengalaman evaluasi kita pilihlah beras. Beras padi ya? Beras, bukan padi. Bukan padi, beras. Beras. Oke. Nah, karena kita melihat setelah pengalaman kita di Alfamart itu, setiap beras yang kita jual, beras yang kita datangkan dari supplier, selalu habis cepat. Selalu habis. Dipesan 2 hari, 3 hari habis. Habis. Oke. Kita pernah mencoba membawa beras ini ke acara di IKA Jabodetabek di Jakarta. 5 menit habis beras yang kita bawa itu. Oh. Tapi ada pengalaman yang perlu kita evaluasi, dan itu harus kita ketahui bersama. Produk beras yang kita jual itu kadang-kadang antara datang pertama, datang kedua, datang ketiga dan seterusnya, kita udah 9 kali kita dapat supply dari mitra kita. Alfamart selalu berubah kualitasnya. Banyak kritikan dari konsumen, kok beras yang pertama ini kita terima yang kedua kok ada bedanya. Rasanya gitu. Rasa bisa kalau beda berarti beda rasanya. Beda warnanya, beda bentuknya, dan pasti beda rasanya. Bisa jadi ketahanannya beda. Nah, ada kritikan dari konsumen kita. Sehingga kita berpikir bagaimana beras ini kita bisa menghasilkan yang beras yang berkualitas, yang punya standar dan terjamin kualitasnya dan pasokannya. Karena dari 9 kali kami dapat pasokan dari 11, kadang-kadang kita pesan hari ini 5 hari baru datang. Sustain itu dengan tepat. Padahal orang makan tidak bisa puasa dia Pak hari, tidak bisa puasa kan? Dia mau besar rupanya habis kan nggak enak. Nggak enak Gitu, dia udah bersihkan enak, betul besok habis bersih di rumah dia pesan nggak ada. Artinya kan berubah rasa nanti. Kalau bagi konsumen itu jadi prinsip. Rasa itu, apalagi kalau rumah makan, dia butuh dengan dia minta konsumen akan nilai-nilai tentang beras yang disediakan. Sehingga kita pilih berasnya sebagai unity yang akan kita urus dan urus sampai hilir, agar nanti yang kita hasilkan kualitasnya bagus, pasokan kita bisa kita atur. Kita akan nanti buat namanya teknologi traceability blockchain, ya, artinya ketulusan produk dan unblocknya udah ketahuan. Berarti Artinya kalau satu jadi petaninya kapan dia menanam, apa varietasnya, di mana, berapa luasnya, kapan dia apa yang dilakukan untuk di sawah itu, kapan dia panen, di mana dia giling dan dikemas, itu bisa kita buktikan di kemasan itu. Kita bisa buat namanya barcode-nya. Orang bisa men-scan barcode. Ya, bahwa beras ini namanya Sopan Kubang contohnya. Petaninya Sakur. Daerah Nagari Kubang. Sakur punya lahan setengah hektar atau seperempat hektar. Dia tanam di bulan Oktober. Dia panen di Januari contohnya. Dia giling di pinggiran si A contohnya. Dikemas oleh Alfamart. Karena yang menampung ini Alfamart. Oke, bentar Pak, saya potong. Berarti beras ini karena adanya masalah itu, Afta coba turun langsung mempersiapkannya dari petanian. Ya. Itu di mana Pak? Nanti kita sampaikan nanti. Nanti kita punya model nanti. Itu dasar kita memilih beras. Dan juga kita memilih beras ini karena beras kan bahan pangan pokok ya Pak. Untuk Indonesia. Apalagi orang Minang, dia suka dengan beras yang spesifik Sumatera Barat. Beras Solo, Kurikulum, Nanggalu. Kan dia rata-rata rumah makan pasti dia pakai beras premium. Banyak orang rantau yang di luar Sumbar pasti dia suka dengan pinjaman ini. Nah,
secara riset sederhana saya melakukan riset pada 2 bulan sebelum ini terakhir ini gonjang ganjing terus kan ribut. Oh, yang oplosan itu ya, baca Oplosan bercampur. Kadang diwarnai, diputihkan, ratusan triliun nggak kayak rugi. rugi karena dari beras yang bagus jadi beras bagus. Anak saya di Jakarta sampai sulit dia mendapatkan beras yang biasa dia beli, beras premium itu. Dia datang ke supermarket tempat dia langganan tidak ada. Padahal harganya sampai 20.000 per kilo. 20.000 Per kilo. per kilo. Iya, per kilo. 20.000 kilo. Kita kemarin menjual hanya 18.000, laku keras. Padahal udah mahal gitu ya. Kita udah mahal, kita udah dapat untung lebih dari 3.000 rupiah lah per kilo. Alhamdulillah sebenarnya menjanjikan untungnya. Nah, itu dasar kita memilih beras. Kedua, kita memilih kopi. Kopi itu kan salah satu komuniti penyegar yang sekarang lagi diminati oleh banyak orang di dunia maupun di Indonesia sendiri. 5 tahun terakhir ini kebutuhan kopi sangat meningkat sekali. Jauh mungkin 1000% kenaikannya. Dulu tidak ada kopi shop dulu. Dulu hanya warung lapak-lapak kopi yang ada. Sekarang kopi shop dimanapun saja, dimanapun ada, dimanapun provinsinya atau daerah, selalu pertumbuhan. Di Padang aja ada 500 kopi shop. Pada periode 5 tahun terakhir ini. Karena permintaan ataupun konsumsi kopi itu meningkat ya Pak. Meningkat. Lagi anak muda sekarang udah hampir minum kopi setiap hari ya. Kopi ini sekarang bukan konsumsi orang tua lagi. Ya. Anak muda, Gen Z, milenial, perempuan, anak-anak, semua tingkat minum kopi sekarang. Kalau dulu dibilang orang tua kok minum kopi ya Pak ya. Tapi sekarang udah lifestyle. Bahkan anak-anak muda sekarang harus kopi. Berarti itu alasan memilih kopi Pak. Iya, dan dipilih kopi mungkin kan kopi ini secara kesehatan di profesi orang kesehatan kopinya bagus untuk kesehatan. Dan dia kerja lebih bagus dan cuma intinya kopi ini sangat menjanjikan. Rata-rata kopi per hari itu konsumsi dunia itu 3 miliar cangkir satu hari. 3 miliar cangkir satu hari. Indonesia menyumbang konsumsi kita orang Indonesia berapa Pak? Kalau orang Indonesia ini rata-rata di bawah 1 cangkir, tidak sampai 1 cangkir per hari. Cangkir per hari. Yang paling tinggi itu orang Eropa. Orang Swedia itu dia satu orang itu konsumsi kopinya 1.350-an cangkir per tahun. Per tahun. Artinya lebih kan 3 cangkir. 3 cangkir ya Pak. Istilahnya bangun tidur, mau tidur ya. Kayak minum obat ya Pak. Aja untuk banyak obat ya. Kita masih satu cangkir ya. Artinya untuk Indonesia sendiri perspektifnya akan bagus. Semakin maju negara, semakin bagus ekonomi, kebutuhan orang minum kopi akan meningkat. Satu pihak, produksi kopi menurun, khusus Indonesia. Indonesia dulu nomor 2, setelahnya Brazil, sekarang Indonesia nomor 4. Setelahnya Vietnam, setelahnya Ethiopia atau Benado. Nomor 4 sekarang Indonesia. Apa masalahnya? Ya masalah perubahan iklim. Dan data kopi kita dulu tidak seakurat dan sekarang. Kalau kita lihat Sumatera contohnya. Sumatera dulu pada 10 tahun lewat punya data di BPS dikurang 50.000, 30.000 hektar luas kopinya. Sekarang hanya 500.000 di data BPS. Artinya ada penurunan. Untuk itulah Afta melihat kopi salah satu komuniti yang sangat strategis kita urus, hulu hilir, dan jadi alat media bagi IKA, DPP IKA untuk bersilaturahmi dengan DPD, DPC, alumni, pemerintah, masyarakat, sebagai konsumennya. Karena itu lokomotifnya tadi itu maksudnya. Itu lokomotifnya. Karena
dia sebagai komoditi pangan pokok yang dibutuhkan banyak orang. Ya juga kopinya diminati banyak orang. Nah, itu yang kita miliki untuk komoditi itu. Sekarang kita bagaimana mengoptimalkannya? Optimalisasi dari program ini. Ada kita punya 5 strategi. Oke, sebentar Pak. Ini masuk ke strategi ya Pak ya. Strategi. Nah, karena ini ada data, kan saya tertarik ini dengan bahasa Pak Zola tadi, masih dari Astakari apa ini. Tapi sebelum ke strateginya nih Pak, kita mau tanya dulu nih para pembahas kita ini Pak, ya kan? Ya. Dan pokoknya nanti yang lebih banyak. Nah, 5 ini pasti orang ini tanya, gimana caranya nih Pak? Yang banyak tadi Bapak jelasin tadi mungkin cakur atau Hanif karena mungkin ada kopi dia bingung nih, gimana nah. Kita coba kasih spill dulu ke pembahas kita nih Pak. Yang gubernur mahasiswa, 2 orang ini kita udah lihat bahwasanya Asta Karya Afta itu bukan hanya menyentuh alumni, tapi menyentuh mahasiswa juga. Ya Pak ya. Bahkan udah ada lokomotifnya. Ada 2 komoditi unggulan dari Sumatera Barat yang mau dikembangkan oleh Asta. Dirasakan oleh seluruh alumni, bahkan bukan alumni aja, mahasiswa, bahkan pemerintahan daerah tadi Pak ya, yang mau mengembangkan kopi sama beras itu tadi. Nah, saya mau tanya nih yang mahasiswa nih, Sakur atau Hanif, Sakur dulu lah ya, mantan nanti ya. Ya langsung saya langsung banyak. Soalnya Sakur baru ada aksi demonstrasi nih Pak tentang Hari Tani. Nah saya lihat nih anak-anak mahasiswa pertanian ini aksi nih. Nah, sedangkan Pak Zola ini udah ada solusinya. Kita jawab. Ini kalau jawab ya Pak, walaupun 25 kan. Dijawab langsung. Nah, kira-kira menurut Sakur, Asta Karya Afta ataupun alumni ini sudah dirasakan nggak kira-kira sama Fakultas Pertanian ataupun mahasiswa deh? Itu udah dirasakan nggak? Atau Pak Sakur sendiri nggak tahu Asta Karya Afta? Silakan gimana kira-kira? Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Pak Arif Ya. dan kesempatan sangat menarik juga ya apa yang disampaikan oleh Pak Zola tadi selaku Ketua DPP IKA alumni IKA Fakultas Pertanian gitu. Sangat menarik program-program yang memang sudah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat IKA Fakultas Pertanian gitu. Tadi apa namanya sangat menarik 8 plus 2 plus 5. Iya. 8 program unggulan, 2 komunitas unggulan, dan 5 strategi unggulan gitu. Saya memang melihat sebagai mahasiswa ya, dalam sudut pandang mahasiswa ya, memang ini merupakan pertama kali bagi saya, walaupun saya adalah gubernur mahasiswa Fakultas Pertanian, pertama kalinya bagi saya untuk mendengarkan bahwa ada sebuah program yang menarik dari AFTA ataupun DPP Fakultas Pertanian meliputi dari pendidikan atau bahkan tadi pengabdian juga tadi apa tadi itu AFTA sosial, AFTA peduli begitu. Litbang juga tadi ada gitu ya Pak. Tapi saya belum melihat ya, karena dalam tema apa ya kami di dalam program gitu Pak. Karena saya melihat apa yang Bapak sampaikan tadi itu hanya gambaran kasarnya aja gitu. Oh ini AFTA kuat, ini AFTA ranca, ini AFTA berferi itu memang. Tapi saya belum melihat bagaimana program-program unggulan yang disusun oleh DPP IKA Fakultas Pertanian itu dari anggota-anggota ikatan alumni. Tapi tadi saya cuma melihat, oh kami punya program, dan program itu berdampak kepada orang luar. Gitu. Tapi saya jadi tidak melihat dampak kepada orang lainnya di mana gitu. Entah itu anggota alumninya ataupun kami sebagai mahasiswa sebagai calon anggota dari ikatan alumni tadi. Itu yang pertama. Atau mungkin kita satu-satu dulu. Boleh langsung satu. Berarti saya tangkap ini Pak. Belum terlihat nih sebenarnya. Tapi kita tarik mahasiswa ya Pak. Mana kami atau memang Sakur ini nggak diajak atau gimana? Mahasiswa nggak diajak atau gimana? Nah boleh Pak Zola kira-kira. Terima kasih ya Sakur. Memang pertanyaan yang sangat dalam itu sehingga kita merasakan apa yang merasakan sebenarnya gini ya. Memang maaf
Sakur, kita memang terlambat juga mungkin menginformasikan ke adik di kampus, ke BEM dan hima. Cuma kita ingin mengajak BEM dan hima yang ada di fakultas, bagaimana keterlibatan itu lebih konkret kita lakukan. Seperti contoh kita melakukan namanya membuat contoh. Contoh salah satu strategi kita itu kan membuat contoh. Oke, ini yang litbang tadi itu, Pak. Ya, Ya, litbang termasuk litbang dan kita praktekkan di lapangan. Karena gini, kita membuat program contoh gerakan 1 juta pohon kopi asuh. Tapi kita tidak ingin mengajak masyarakat, mengajak orang hanya karena dengan cara konsep saja. Tapi kita coba mengajak orang atau mencontohkan dulu di lapangan. Ya. Contoh untuk kopi. Kita buat contoh di Lawang. Harapan kita, proses dari buat kita memang kebun ini, kita mengikutsertakan hima-hima yang ada. Seperti contohnya hima tanah contohnya. Bagaimana hima tanah berperanan dalam mencek pH tanah yang di lapangan, mengambil sampel tanahnya, dibawa ke labor, diperiksa apa rekomendasi dari hima tanahnya. Berarti dalam pengembangan tadi kopi, beras itu harus dilibatkan ya, Pak ya? Harus ya. Kita harus. Nah, itu kesempatan tuh. Sakur diikut sertakan. Kadang yang itu kalau nggak diajak, Pak, pemberontak kami, Pak. Itu ya Sakur ya. Apalagi urusan inovasi ya. Nah, Contohnya kita punya ide nih, Sakur. Kita kan juga udah dapat izin dari fakultas untuk melakukan lahan contoh di Fakultas Pertanian. Kita juga akan membuat kebun inovasi kopi varietas Arabica Robusta. Kalau tidak untuk Arabica, kalau ini Robusta, nanti berapa jenis Robusta yang unggul seperti Robusta yang Bengkulu, Robusta yang Pagar Alam, Robusta yang Lampung. Kita tanam ketiga jenis itu di sama. Kita rintis sama-sama nanti. Bersama-sama. berarti ini ada rencana akan mungkin ditanam bersama gitu, Pak? Iya. Karena nanti konsep kita bersama-sama, contohnya bersama. Mulai proses teknisnya itu. Atau mencek pH-nya, membuat tanah ke labor. Nanti penanamannya, udah agronomi nanti kita lebih fokuskan. Bagaimana dia merawat tanaman ini sampai panen. Hama juga melihat kondisi hamanya. Ya, semua jurusan berkompeten ikut dalam Pak. Ya. Sosek ekonominya, tentang blockchain-nya, tentang usahanya, tentang promosinya dia mungkin. Oke. Nah, Pateta kita aja adik kita Pateta untuk pengolahannya. Padahal kopi yang kita hasilkan ini memang bisa kita olah dari kopi yang premium. Nah, itu di segi teknis. Segi kontribusi lagi. Contohnya Sosek, kita suruh dia mencari bibit 500 batang yang berasal dari sumbangan alumni. Ya, ini Bapak alumni Sosek Sakur. Bapak kasih sedekah atau jadi Bapak asuh untuk 10 kopi. Terkumpullah 500 kopi dari Sosek. Kopi ini kan akan menghasilkan. Ini dibayar oleh Bapak asuh. Satu kopi itu kan bayarkan 50.000. Mulai dari kita penyiapan lahan sampai panen itu biaya 50.000. Satu batang 40.000. Hasilnya 1 kilo rata-rata. Kalau kita bisa meniru berhasil, bisa 2 kilo per batang. Kita minimal 1 kilo saja. Karena kondisi Indonesia sendiri baru hanya setengah kilo. 1 kilo itu kan di tahun ketiga menghasilkan. Harganya green bean itu 70.000. Artinya modal kita sudah kembali, tapi modalnya kan udah bantu dari Bapak asuh. Hasil ini kita bagi bersama. 500. Kalau mungkin yang punya bibit ini bibitnya nilai 7.000 rupiah. Karena bibit ini dipakai oleh Sosek. Artinya 7.000 kali 500 rupiah
500 pohon, arti 3,5 juta miliknya sosek. Oh, ada dapat bagian gitu. Bagian Itu kan ya. nanti bagian untuk sosek. Karena multi pihak itu tadi. Kalau hasilnya dapat dia Rp10 bersih. Arti setiap 500 batang panjang tahun kali Rp10.000, berarti 500.000 atau 5 juta ya? Atau 500.000. Itu masuk ke kas sosek, hibah sosek. Masuk ke kas BEM ya, Pak ya. Kas BEM. Masuk BEM. Karena BEM sebagai koordinatornya, BEM punya porsi juga. Termasuk fakultas. Fakultas dapat porsi juga. Seperti dana abadi itu kan tahapan untuk sosial, dana sosial. Begitu pula nanti bagian fakultas karena tanah ini milik fakultas. Artinya kalau biasanya dibina 30% haknya pemilik tanah, ya 30% miliknya fakultas. Gunanya apa? Gunanya untuk program kemahasiswaan. Berarti ini udah dipikirkan secara matang ya, Pak ya. Baik dari sosialnya, baik dari ekonominya, baik dari segi pertanian. Saya lihat harusnya udah matang banget ini. Berarti ini kapan ini mau dilaksanakan? Udah dilaksanakan atau belum, Pak? Kalau Lawang kita sudah coba, udah mulai. Di Lawang udah. Kita merekrut Yang kopi nih. ya kopi, merekrut anak muda umur 1 tahun, petani muda. 1 tahun petani muda. Petani muda. Melibatkan anak muda ya. Anak muda. Kita memang fokus ke anak muda pelakunya. Pak ya. Tapi untuk supportingnya ya multi pihak tadi ya, Pak. Karena nggak bisa mampu kita di sendiri yang muda ini ya. Iya, di pemerintah ya. Tapi yang kedua tadi kita juga lokasi ya. enggak, kopi dari yang pertama. Kopi beras Sama beras. Beras itu kita punya program namanya Palabe. Ya, jadi kita semua program Itu inovasi, Pak. Zaman sekarang harus dengan inovasi. Kalau yang kopi tadi inovasinya? Inovasinya secara teknis kita memakai sistem pagar gandasi 3 namanya. Oke, di kopi ada inovasi budidaya, yaitu budidaya Pak ya. Tanam Dengan sistem pagar ada segitiga. Ya. Itu yang di Lawang. Itu di Lawang. Yang akan mau kita tanam. Di acara Tisnatanis atau gimana, Pak? Ada contoh ya. Nanti pada tanggal 22 November kita nanam bersama nanti dalam rangka T1 kopi itu ya. Ya. Lawang akan kita jadikan daerah nagari binaan IKA, Fakultas Pertanian, termasuk politik lain. Karena nanti dicanangkan sebagai daerah pertanian internasional. Karena nanti ada beberapa negara lain dan negara di Lawang nanti di fakultas. Nah, itu kan inovasi itu kan sekarang kan harus dengan inovasi. Guna inovasi itu kan kita meningkatkan hasil dan kualitas produk. Nah, kalau konvensional kopi itu hanya kan 1.500 per hektar. Ini dengan sistem pagar ganda segitiga ini jumlah batang kopi 3.500 pohon jadi. Berarti hampir 2 kali lipat lebih. Kedua, kita harus memperlukan kopi ini sesempurna mungkin agar kopi ini produktifnya lebih tinggi daripada yang biasa. Inovasi kita berarti sebentar saya potong ini Pak. Kita juga dapat pesan dari ya. Ada katanya beberapa pertanyaan dari peserta karena bukan hanya kita berempat aja ternyata Pak. Ramai ternyata yang online yang hadir sampai kita dititipkan pesan ini banyak yang menanya ya. Nanti dikirimkan melalui phone katanya dititipkan tapi teman itu punya penjelasannya yang dalam inovasi kalau kopi dia pagar ganda segitiga. Nah yang terakhir nih Pak sebelum kita bantah lagi nih, tadi sudah terserah Palabe. Nah Palabe ini apa ini maksudnya Pak? Palabe itu kan integrasi antara padi dengan lauk atau ikan. Lauk. Nah, lauk itu bahasanya Minang. Kita carrier lokal nih. Ikan, lauk dan bebek. Gitu. Berarti pada Palabe. Padi, lauk, bebek. Padi, lauk, bebek. Apa tujuan kita? Tujuan kita itu bagaimana petani sawah atau petani padi yang mungkin pendapatan itu udah mungkin tahun ke tahun tiap musim itu saja. Bagaimana bisa kita tingkatkan dengan menambah dengan sistem Palabe, dengan menambah usaha lain, dengan memelihara ikan atau mina padi kalau dulu ya, dan tambah dengan itinya, bebeknya.
Sehingga yang dia akan dihasilkan nanti padi, dihasilkan ikan, dihasilkan itik. Ketiganya kita integrasikan. Ini saling membantu nanti dalam segi teknisnya. Kalau ikan berfungsi nanti sebagai pemakan gulma, pemakan serasa-serasa organik, ya, dan nanti dia kotorannya di pupuk. Kalau itik nanti dia memakan keong, hama, karena di sawah itu kan yang hama yang itu kan keong. Keong itu kan makanan yang utama agar ini dia lebih produktif tinggi. Ya, makan keong dia, makan siput dia kan. Dan juga itik akan menghasilkan kotoran kulit sebagai pupuk. Langsung jadi pupuk. Ya? Artinya kita sesuai tema di sekarang, integrasi, integrasi smart farming. Itu yang kita laksanakan. Dan kita membuat percontohan nanti di Nagari Kubang, pesisir selatan. Oke, yang beras ini di Nagari Kubang, pesisir selatan ya Pak ya. Oh itu yang tadi Bapak sempat sebut terkait varietas Sopan Kubang tadi. Iya. Sopan Kubang itu sama dengan cisokannya Solo. Sama ya Pak ya. Sebagian orang mengatakan lebih enak daripada Sopan Solo. Nah, ini kan masalah rasa kan. Nah, saya sendiri udah coba. Ini sedang mau diuji tuh. Ini kita uji. Karena Kubang itu dia hampir 100% petani sawah. Dia punya luas sawah 150 hektar. Di sana dia udah punya sistem pertanian udah teratur, disiplin. 2 kali tanam, 2 kali musim setiap tahun, dan 1 musim lagi dia untuk ditanam dengan palawija. Itu udah disiplin dia. Tidak boleh orang melanggar aturan yang udah disepakati itu. Berarti yang 2 ini udah dipersiapkan matang-matang dan di tempat yang memang akan jadi model. Ya Pak ya. Kita balik ke pembahas kita nih Pak. Ini Ali udah nggak tahan ini mulai. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi dan kita coba cari tahu juga apa pertanyaan yang dari peserta ini Pak. Nah, sebelum ke peserta, nanti kita coba pertanyaan dulu ya. Nah, gubernur yang sekarang nih, dengan gubernur lama yang akan jadi alumni ya Pak ya. Nah gimana kira-kira menurut saya panggil Bung Hanif lah ya. Gimana Bung Hanif? Oke, siap. Terima kasih Bang Arif juga saya disebut Bang Aseng, Pak. Dari kemudian Gubernur Cakun, kemudian Pak Lora juga tadi sudah sangat banyak ya menyampaikan program kerja dari alumni Fakultas Pertanian. Sangat senang dan bangga rasanya mendengarkan penjelasan program kerja yang sangat luar biasa langsung dari ketua alumni kita. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Pak, karena memang tadi juga ada point of view dari mahasiswa yang langsung diwakilkan oleh gubernur. Saya juga ingin menilik dari bagaimana mahasiswa akhir yang insya Allah juga akan menjadi anggota dari alumni Fakultas Pertanian. Karena berdasarkan data, sama-sama kita ketahui bahwasanya memang setiap tahunnya itu di Fakultas Pertanian itu Pak, ada sekitar 600 sampai 1000 alumni muda yang telah diwisudakan setiap tahunnya gitu. Tapi kita bicara realita dan realita di lapangannya Pak ya. Karena memang teman-teman sebaya dan satu angkatan saya pun juga sudah ada beberapa orang yang tamat dan ada beberapa yang sudah wisuda juga. Namun fakta di lapangan, sekiranya kita misalnya bertanya nih, misal nih Pak ya, kita bertanya kepada yang akan diwisuda atau yang akan selesai tamat, ngapain sih nanti kalau misalnya udah jadi sarjana pertanian, mau ngapain sih nanti gitu. Itu fakta di lapangan yang sangat sedih sebenarnya saya mendengarkan gitu Pak ya. Disampaikan bahwasanya teman-teman masih bingung nih Pak, apa sih lagi yang harus dikerjakan kalau misalnya kita sudah menjadi sarjana pertanian. Bahwasanya memang kan sebenarnya pertanian apalagi di era sekarang kan sangat-sangat disorot Pak ya, sangat-sangat disorot apalagi presiden kita sangat ingin mengembangkan terkait ketahanan pangan ini Pak. Harusnya kan memang sebagai sarjana pertanian harusnya mengambil potensi itu. Kemudian yang menjadi poin dan harapannya, karena ini kan alumni Fakultas Pertanian memang akan mewadahi seluruh alumni. Itu sebenarnya Pak. Karena memang
Sarjana pertanian pun sekarang masih bingung mau ngapain sih setelah ini gitu. Jadi yang menjadi pertanyaannya wadah seperti apa nanti yang akan diberikan alumni terkhusus kepada alumni-alumni yang memang fakta di lapangan masih kebingungan mengerjakan hal seperti apa di bidang pertanian. Karena hal-hal seperti itu mohon maaf mungkin kadang masih belum ada diajarkan pada bangku perkuliahan gitu, Pak. Mungkin itu. Oke. Ini keresahan Anip walaupun Anip belum alumni ya. Ya. Karena Akan menjadi alumni. teman-temannya udah alumni. Nah, ini pertanyaan menarik nih, Bang. Dari Cakur yang masih merasakan mahasiswa, Anip kan mau tamat nih. 7 tahun, nggak sampai ya, Anip ya? Insya Allah awal tahun ini. Awal tahun ini ya. Nah, yang baru-baru lulus nih, Pak. Iya. Tadi sebenarnya udah dijelasin Bapak ini ada potensi. Iya. Nah, cuman gimana langkahnya nih, Pak? Bagi alumni-alumni. Jadi sebenarnya keresahan Anip akan wisuda, akan jadi di kita. Itu bukan keresahan semua orang, terutama kita di dunia pertanian. Kita sangat resah sekarang tuh Anip. Data 2013 itu jumlah petani tua itu yang umurnya 45 tahun ke atas itu 60% lebih. Kalau kita bandingkan 2003 atau 10 tahun yang lewat tuh, 2003 itu 57%. Sekarang udah 60% lebih, artinya bertambah petani tua nih. Satu pihak terbalik untuk petani muda, semakin lama semakin turun persentasenya. Gimana masalah? Jadi regenerasi petani sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Kita harus berani melihat dan menyimpulkan di mana masalahnya. Ya Katolik bikin masalahnya pertama itu tentang jadi pertanian ini kan risiko sangat tinggi. Orang melihat risiko hama, kegagalan panen, kejahatan alam, hama, sulit dapat modal, insentif dari pemerintah kurang dibanding dengan negara lain. Indonesia kan itu yang kurang. Nah, karena kalau gagal panen orang bertani itu kan sangat merugikan, trauma dia itu petani. Akhirnya harus ada jalan keluar bagaimana orang berani bertani. Mungkin supaya asuransi pertanian yang dibantu oleh pemerintah tentunya. Modal gitu juga. Memang ada kur. Berarti sebenarnya ada solusinya menurut Bapak ya, Pak. Asalkan ada kemauan dari alumni ini tadi ya. Ika punya solusi. Tadi itu. Kita optimis. Apa dasarnya kita optimis? Ya pengalaman dari saya pribadi atau senior kita, namanya Insinyur Fikri Amir. Umurnya lebih kurang udah 67 tahun. 67 tahun. Dia lebih kurang udah 67 tahun. Dia angkatan 79. Dia petani murni sekarang. Dari dia pengusaha dulu, dia tahun 80-an tuh, dia tahun 80 udah jadi pengusaha. Mahasiswa dia udah pengusaha dia. Pengusaha pertanian bukan Macam-macam. Palu guna. Apa lu minta ada gua ada. Palu guna. Apa lu minta gua ada kan gitu ya. Apapun dia usahakan dia. Dia alumni pertanian. Tapi di 10 tahun terakhir dia masuk ke dunia pertanian. Ditinggalkan dunia usaha lain. Sekarang dia bisa dari hasil dia bertani itu, dia bisa membawa keluarga dia ke luar negeri. Dia bisa membeli kendaraan sampai 3. Dia bisa setiap sebentar pergi ke Pas 20 ini petani kolonial sukses gitu. kuliah sukses. Dia mulai bertani pada 10 tahun terakhir. Ya. Bukan dari muda. Yang kolonial aja bisa sukses, apalagi yang baru lulus ya, Pak. Baru lulus. Berarti ini tantangan ya. Tantangan. Apalagi tadi ada inovasi dari APTA. Dan ketika
Misalkan alumni ini, Pak baru lulus nih, mereka tertarik dengan inovasi yang Bapak sampaikan. Apalagi bagi anak muda sekarang, Gen Z atau milenial sekarang. Sekarang kan ada inovasi. Memang inovasi itu kuncinya. Petani kolonial dia tidak pakai inovasi dulu ya. Hanya secara konvensional, otodidak aja. Anak muda ini teknologi. Sekarang semuanya ada. Iya, betul. Kita punya teman dekat, kalau kita susah ingin tahu, cepat kita dapat bantunya. Ada Google ya. Nah, ada AI. Iya, betul. Kalau kita perlu sekarang dia bisa bantu kita langsung. Dulu kan tidak ada bantu. Nah, contoh seperti saya umur sekarang udah 63 tahun. Baru petani kopi baru sekarang. Baru 3 bulan nih petani kopi. Mau umur 63 tahun baru petani kopi. Karena optimis. Karena 1 hektar kopi yang di Lawang itu kita hitung dengan biaya 1 pohon itu 20.000 sampai dibeli di pengenalan sampai panen. Jumlahnya 3.500 pohon, lebih kurang 140 juta. Dan tambah tebu, tumpang sarinya, kita inovasi tumpang sari dengan tebu. Oh, yang di Lawang. Di Lawang, karena Lawang itu daerah tebu ya, Pak ya. Orang Lawang, Spesial gitu ya. alhamdulillah, sejahtera dia. Di Lawang. Dengan kebun tebu dia. Berarti itu pangsarikan kalau Itu pangsarinya. Tanaman utamanya kopi, tumpang sarinya tebu. Kita tanam dapat kita 1.000 pohon sebelum kopi itu pangsarikan. berarti kita buat modelnya nih. Kita buat modelnya. Harusnya ini kan anak muda Yang mau kita ditanam pada waktu dia nanti. Tapi bisa nih alumni kita yang di ya Pak ya, Ya. atau dimanapun, Ya. terutama yang dekat di situ, bisa lah ikut acara itu nanti Pak. Iya. Untuk menanam itu, Kita ya ajak semua alumni. semua alumni ya Pak. Semua alumni. Nah ini menarik nih teman-teman yang ada di online ya ataupun yang menyaksikan secara tidak langsung, ini ada potensi nih tentang Pak Dadi Kopi pagar ganda segitiga ditanam di Lawang. Nah, ini coba manfaatkan ilmu ini ataupun turun ke lapangan bisa dicontohkan langsung ya Pak. Ya. Bahkan bisa ikut nanam langsung ya Pak ya. Nah, Dia bisa melihat. bisa melihat. Nah, bisa dibuat contohnya nanti di kampungnya mana tahu dia punya lahan Pak. Ya. Rata-rata orang-orang mahasiswa ini kan punya kampung dan lahan itu adalah nanti akan gitu. Nah, itu dimanfaatkan. Apalagi tadi padi ya Pak ya, khusus di itu ngapakan beras ya. Dengan sistem palabe. Nah, 2 ini bisa teman-teman manfaatkan potensinya di dananya teman-teman ya Pak ya. Jawabannya ada tambah lagi ya. Tambah lagi kan Arif tadi nanya, ini jumlah 500 orang per tahun ini. ya, 600 sampai 1.000 Sampai mana dia ini? Iya. Sebenarnya kalau kita coba analisa untuk 1 program kopi saja, itu akan bisa ratusan orang tertampung. Satu komuniti kopi saja Untuk kopiannya ya Pak ya. untuk gerakan 1 juta pohon kopi Yang Bapak buat ini kabur itu bisa 100 orang. lebih Untuk lapangan pekerjaan, Pak. lapangan kerjanya. Contohnya kita dengan 1 hektar pohon kopi saja, satu petani milenial atau Gen Z udah sejahtera. Yang bisa menghasilkan per tahun itu lebih kurang 400 juta. 400 juta untuk 1 hektar. Uang itu Pak atau gimana memang ini? Jadi enggak dapat apa seorang 400 bisa Aja itu ya. Kopi itu menghasilkan 1 kilo green bean per pohon. 1 batang pohon itu. Itu kita ambil yang konservatif aja. Iyalah. Jangan seperti tinggi ya. yang tidak terlalu tinggi ya. Yang biasanya ya. Dibandingkan dengan Brazil bisa 2 kilo, Vietnam bisa 2 kilo, tapi yang 1 kilo. kita 1 kilo kita beli. Dengan cara budidaya yang maksimal nanti kita lakukan. Arti dapat 1 kilo. Green bean. Harga green bean sekarang untuk Arabica minimal itu 100.000. Itu pun sulit saja mendapatkan. Artinya kalau 3.500 pohon per hektar, artinya itu sampai 3.000 pohon. Yang sistem pakai ganda segitiga. Iya. Artinya dapat kita 3.500 kilo. Kali 100.000. Itu 350 juta. Satu musim panen
satu musim atau 1 tahun. Pada tahun ketiga normalnya, mungkin dia kan udah berbuah di bulan ke-18 bulan. 18 bulan baru Kan panen ya. dia belajar dulu. Iya. Pada tahun ketiga baru normal hasilnya. Produksinya ya. Arti udah 350 juta tuh hasilnya. Belum tumbang sari tebu. Belum dari tebunya itu Ya. kopinya ya Pak ya. Nah, biaya pertaniannya 30%. Oh 30% dari biaya per Ya, tahun. total pendapatan Pendapatan 30% ya. zaman-zaman sekarang. Artinya kalau 30% artinya 120 juta. Iya. Artinya per 100 kurang 120 juta, artinya ada 250 juta. Kita bagi 12 bulan. Artinya dia bisa menghasilkan bersih 20 juta per bulan. 20 juta per 20 juta. Artinya 8 kali UMR. UMR Kota Sumatera Barat ya. Ya kalau si Sakur ingin kerja pada orang dapat UMR. Pemerintah 9 juta dapat. Tapi kalau berkebun dia, berkebun kopi contohnya, kalau dia memang siap berjibaku, berinovasi, memang dia bergerak kita ya bersusah. Itu masih konservatif ya Pak ya. Belum ada inovasi yang terlalu besar kali ya. Ya kita akan coba menambah inovasi sebenarnya lubang. Kita berlubang sekarang tidak dengan manual. Iya. Kita pakai mesin. Biasa manual satu lubang itu 10 menit membuatnya. Kita dengan mesin hanya 3 kali 50 detik. Berarti ada adopsi teknologi yang namanya Anak muda harus pakai inovasi. Mungkin dan nggak salah lama kan ya. Nah, itu ada menuju 300 orang. Itu dari segi budidaya. Kalau kita jadi pengumpul, pedagangnya, yang sosial, mengumpulkan berupa ceri merah kita kumpulkan. Supaya kita mendapatkan kopi yang bagus dan pengolahannya standar, kita beli ceri merah. Kita olahlah di lokasi kita sendiri. Apalagi itu dari roastery kita. Apalagi kita jual kopinya Apalagi ya. kita buat kopi shop. Kopi shop. Kalau Anda buat kopi shop hanya dengan 100 kursi saja, kalau kopi shop atau Anda bisa dapat 3 set tamu per hari, kayak seperti saya punya kampung, kita dapat 4 shift satu hari dan alhamdulillah itu bisa gajiannya bisa 10 juta, 25 juta per bulan. Untuk 100 kursi aja. Udah seperti pegawai BUMN. Beda. Kalau nggak ada modal, Iya. kan ada kur. Ada kur. Anak saya pakai kur dia untuk membuat kopi shop itu. Sekarang dia punya pegawai 13 orang. Tamu dia rata-rata 300 orang per hari. Dan memang sepotensi itu ya Pak ya. Ya kopi sama beras ini. Nah, saya tertarik, cuman mungkin teman-teman yang lain juga tertarik gitu Pak. Bahkan udah ada pertanyaan juga sama kita. Kalau ada langsung ya, yang peserta namanya tadi Delmi Pak. Iya. Nah ini agak langsung membeli ini Pak pertanyaannya. Mau order beras masih bisa enggak katanya. Yang dibeli di acara Jabodetabek kalau bilang itu lama mana katanya. Ah, itu pertanyaan Pak, ada nggak? Itu ada nih ya. Delmi Pak. Nah ini Delmi. Berarti yang di Jakarta kemarin dia beli. Tertarik berarti deh Pak ya. Nah, dan selain dijawab nanti Pak ya terkait beras itu. Dan teman-teman tadi udah jelasin dari segi mahasiswanya. Apa namanya dari teknologi apa yang akan ditamatkan ataupun dapat tamat. Nah, tadi kan udah sempat disinggung mana gitu. Nah, saya rasa di situ jawabannya Pak. Iya. Terkait kalau anak muda ini permodalannya akan gitu. Uangnya akan gitu. Bapak tadi udah bilang kur kan gitu. Nah, nanti Sakur dia mau ikut Pak. Dia nanti turun ke bawah udah berapa, dia mau ke Lawang berapa biayanya kan gitu kan. Jelas dia perlu ada pertimbangan. Kalau anak gen sini perlu ada pertimbangan gitu Pak. Nah, selain itu sih apa langkahnya Pak selain kur? Nanti nggak pandai kan Pak, kur nanti nggak tahu kita ngurus ya kan gitu kan. Nah, gimana kira-kira Pak untuk mencapai itu? Jadi ada 5 langkah strategi atau langkah strategi bagaimana kita mengoptimalkan karya akta. Strategi pertama itu kita akan merekrut alumni muda atau petani muda untuk mengelola
kegiatan di lapangan. Oke, berarti ini alumni Fakultas Pertanian. Ya harus, iyalah. Oke. Kita Secara ikut pertanian, mudah untuk sebagai di lapangannya, pelaku di lapangan, sebagai petani, pengusahanya. Itu kesempatan untuk Ya. terus Pak. Iya itu. Kita dulu. Kemudian di Negeri Lawang kita untuk pemuda setempat. Oke, yang di Lawang. Pemuda setempat. Berarti ada pemuda setampatnya Ya. juga, yang namanya lokal gitu ya. Lokal Lokal championnya, Oke. championnya. Dari alumni sebagai pendampingnya. Pendampingnya. Mudanya ya. Ngurus manajemennya ya. manajemennya ya. Nanti membuat SOP macam-macamnya. Itu langkah pertama kita. Langkah kedua kita itu pelatihan. Ya. Kita ingin pelaku yang akan melaksanakan di lapangan itu kita latih dulu. Yang anak-anak muda ini tadi, Termasuk itu muda, termasuk anak-anak muda, nagari, muda, kita ada latih dulu. Kita beri dia wawasan, contoh dengan kopi. Kita beri dia wawasan tentang mulai dari sejarah kopi. Dia harus paham dulu tentang sejarah kopi. Kopi ini dari mana asalnya? Kok jadi kopi ya? Jadi benar orang sekarang itu. Itu dia harus dia memahami itu dulu. Baru tingkat kebudidayaannya. Harapan kita melalui contoh di Lawang itu kita dengan masih hima, contoh hima di tanah. Bagaimana perlakuan kita, cara pengolahan tanah kita? Harusnya dari dusun tanah bisa memberikan SOP kita harus bersalah pH-nya, dibuat labor tanahnya, baru dibuat rekomendasi tentang perlakuan. Harapan kita tahapan teknis itu ada kita SOP-nya. Atau kita punya namanya GAP. GAP ya? Itu yang kita mungkin kerjasama dengan fakultas nanti. Ada kita GAP. Berarti tahap itu pelatihan. Kita latih dulu. Yang kita beri pemahaman dia dulu. Dan kita akan bawa dia ditiru ke tempat yang sudah berhasil. Kalau champion tadi, yang alumni itu tadi, Iya. dibawa latihan ke tempat yang sudah berhasil. ke tempat yang udah Berhasil ya. di Sumbar ini Pak. Ada di Sumbarnya ada di Solo Rajo, atau ke Kerinci, atau ke Selangit. Dan tempat Bapak Surip, tempatnya Bapak Kopi Indonesia. Oke. Pak Surip namanya, dia Profesor Surip, Bapak Kopi Indonesia. Kita ajak dia ke sana dulu untuk melihat bagaimana orang berkebun kopi. Itu tahap kedua itu. Tahap ketiga itu kita buat model. Kita buat model dulu. Ika sekarang membuat model Yang bisa dicontoh. sebagai contoh nantinya. Model itu yang kita siapkan. Model itu mulai dari konsepnya, SOP teknisnya, atau konsep teknisnya, sampai kita buat di lapangan. Itu kita jadikan dulu. Nah, setelah itu jadi, baru kita buat program pengembangannya. Karena kita dalam udah dilatih, kebun model sudah selesai, udah jadi, baru kita kembangkan ya Pak ya. ke masyarakat sekitar. Nah, kita punya konsep masyarakat, contoh di Lawang itu 1 hektar kebun contoh yang dikelola oleh lokal championnya, kembangkan ke petani plasma masyarakat sekitar 1000 pohon per kakak. Pohon per kakak. Itu rencana pengembangannya. Karena bagi masyarakat, bagi petani, itu kan penambah usaha bagi dia. Karena dia udah jadi petani juga. terkhusus contoh kayak di Lawang tadi. Dia tanam tebu, tambah nanti kopi. Berarti bisa ditanam sama kopi itu. Nah, bagi tebang sari tebu. Oh, berarti dirubah. Dibalikan. Dibalik. Kalau untuk yang plasma masyarakat karena mereka nanam tebu, Ada tebunya, itu jadi tanaman utamanya. Yang kopinya jadi tumpang sarinya. Kalau yang dicontohkan di Lampung itu tanaman utama kopi, tumpang sari, tebu. Oh, mantap. Jadi kita balikan, sehingga kita nanti bisa menghitung berapa penambahan pendapatan bagi petani tebu dari 1000 pohon yang dikelola dia. 1000 pohon itu berarti sekitar berapa luasannya itu kira-kira? Ya bagi kalau tadi sekitar 3.500 kira-kira
manfaatnya lah. Sebentar itu Gitu lah. gitu lah. Jadi kami masyarakat Pulau Sepanjang kita bisa memanfaatkan 1.000 tadi Saya bawanya dengan tumpang sari di tebunya. itu pengembangannya itu Pak. Bagaimana? Terakhir baru kita mencari masa pembiayaan. Nah, Pembiayaan itu macam-macam. Pertama kita tuh harapkan dari bantuan pemerintah. Kita. Ya pemerintah harus punya kewajiban membantu, apalagi anak muda. Sekarang ada program di pemerintah pusat yang 2.000 hektar untuk kopi di Solo. Tapi kita nggak tahu apakah petani siap, apakah lahan sudah ada, waktu pendek